persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya setiap kita yang datang, Tuhan sangat rindu berbicara kepada setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita mulai tundukkan kepala, kita mulai naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang maha besar. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Yesus Kristus, kami hampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Kami datang dengan membawa korban syukur kami Yesus. Kiranya Engkau mau hadir ya Bapa. Kami mau menikmati Engkau, kami mau menyembah Engkau. Engkau Allah yang kami cinta Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menyembah meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau baik. Kami akan naikkan sembah kami. Oh, Yesus, kami datang menyembah-Mu, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Oh, Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kami datang menyembah Yesus. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu. Ku percaya, ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, yes. Mari datang, angkat suara kita untuk sembah. Haleluya. Mari sembah Yesus. Dialah penolong kita, Dialah Tuhan kita, Dialah Allah kita. Haleluya. Kami datang menyembah, kami datang angkat pujian bagi Allah kediam hidup. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami datang sembah, haleluya. Mari jamah kami Tuhan, kami naikkan syukur kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Yang layak disembah, yang layak dipuji, Allah yang kekal. Engkaulah penasehat kami, Allah El Shaddai, Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Yesus namanya yang layak. Terima hormat sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih
Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sama-sama dari awal katakan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita ulangi dari awal, lebih sungguh hati katakan bersama, Engkaulah kekuatanku. Yesus nama, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Kami takkan goyah, aku takkan goyah, tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatan, sukacita. Mari semuanya lebih dahsyat lagi, angkat suara kita. Sejauh langit, oh dari bumi, Yesus begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah Yesus. Sejauh langit
menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, agung tanpa pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Satu doa dan kerinduan hati kami berada di menara doa, duduk dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami ingin lebih dalam lagi. Kami ingin lebih dalam lagi Tuhan, mengenal Tuhan. Kami ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tolong ya Bapa, tolong permudah setiap kami masuk hadirat-Mu dan hidup kami diubahkan. Roh kami terus menyala-nyala, kami bisa bertumbuh ya Tuhan. Makin dewasa di dalam Tuhan. Bahkan kami bisa berbuah banyak ya Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Lebih dekat, masuk Dalam hadirat Ini doa kami Bapa. dan Menikmati indahnya tempat kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, lebih dekat, dekat kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini Tuhan sedang mengalami ya Tuhan
masa-masa yang sulit, pergumulan yang berat. Aku berdoa Tuhan, kuatkan, teguhkan hati mereka. Beri iman ya Tuhan untuk percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan, biarlah ya Tuhan semua perkara kami percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mengasihi-Mu, yang mau hidup sesuai dengan rencana-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Satu yang kami rindu Tuhan, pakai hidup kami untuk bisa ya Tuhan menyelesaikan amanat agung ya Tuhan sebelum hari daripada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, pakai kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali ibu bapak. Shalom saudara. Satu kerinduan hati setiap kita seharusnya adalah ya kita yang selalu hadir di menara doa. Pasti kita ingin ya mengalami yang namanya pertumbuhan rohani dan hidup kita bisa berbuah banyak, berguna. Katakan amin. Nah hari ini saya ingin sharingkan kepada saudara semua ya bagaimana mengalami pertumbuhan rohani dan hidup kita bisa berbuah banyak. Nah saya ingin ajak saudara untuk membaca daripada surat daripada Rasul Petrus 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 kita akan baca sama-sama. Di sini kita bisa melihat ada 3 hal ya kunci daripada pertumbuhan rohani ya. Nanti yang saya akan bahas ya kan dalam bagian lainnya itu tentang bagaimana tentang roti saudara. Kita akan baca yuk 1, 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Suruh buang, saudara, jangan disimpan. Ya. Lalu ayat yang kedua apa saudara sebagai gantinya apa? Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Berdasarkan bacaan ini saudara, kita bisa melihat saudaraku ya, di sini mengajarkan kepada kita bahwa pertumbuhan rohani itu dimulai dari apa? Pertobatan. Kalau kita nggak pernah ambil keputusan untuk bertobat, artinya membuang semua apa? Saudara kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kita tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya pertumbuhan rohani dan berbuah banyak. Katakan amin. Nah setelah kita mengalami pertobatan, harus ditambahkan di ayat yang keduanya kerinduan. Ya, kerinduan akan apa? Roti yang hidup. Firman Tuhan. Hadirat Tuhan saudara. Lalu dilanjutkan lagi dengan apa saudaraku? Ya kan dilanjutkan dengan pengalaman hidup. Ya, pengalaman hidup yang nyata tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah ada beberapa tahapan yang saya ingin bagikan kepada saudara untuk pertumbuhan rohani ini. Yang pertama yaitu apa? Minta roti. Saya mau gambarkan dengan perumpamaan tentang roti saudara. Minta roti. Ya. Di dalam Keluaran 3:15 katakan jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Ini doa Musa saudara. Jangan suruh kami berangkat dari sini. Nah ini ucapan Musa atau doa Musa ini adalah satu kerinduan ya terdalam dari umat Tuhan. Bukan hanya dia rindu untuk dapatkan berkat dari Tuhan. Bukan hanya untuk bisa dapatkan tanah perjanjian. Tetapi mereka ngerti mereka butuh Allah sendiri. Katakan amin. Kita sudah belajar saudara tentang koah. Ya kekuatan ya untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan itu diperoleh karena apa? Penyertaan Tuhan. Kalau kita baca tentang bagaimana Yusuf memiliki koah, saudara dalam sepanjang hidupnya, sehingga dia bisa menjadi seorang perdana menteri. Karena Alkitab katakan Tuhan menyertai Yusuf, apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat karena ada kekuatan itu. Kekuatan berupa apa saudara? Kekuatan secara fisik, tenaga untuk bekerja, sehat, ya, kekuatan secara mental, punya daya tahan saudara terhadap penolakan dan tekanan dalam hidup dia. Punya daya daya cipta, kreativitas, ide-ide, hikmat untuk mengambil keputusan saudara, untuk membuat satu terobosan-terobosan.
ketajaman untuk bisa melihat, saudara, pintu-pintu yang terbuka. Ini semua hasil daripada apa, saudara? Penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan, dan firman Tuhan. Katakan amin. Nah, hari ini, saudara Kristus ya, begitu juga dengan Musa, saudara. Begitu juga dengan Daud, saudara. Nah, Musa tidak minta roti dalam arti, saudara, materi atau hasilnya. Tapi dia minta Allah sendiri sebagai bagian dari penyertaannya. Katakan amin. Nah, di dalam Alkitab, saudara, kalau kita baca kitab Rut, ya, dibuka dengan kata-kata, saudara, pada zaman para hakim ada kelaparan di tanah itu. Di mana? Di Bethlehem. Saudara tahu ini ironis sekali. Bethlehem secara Arabia artinya apa, saudara? House of bread, rumah roti. Tapi saudara, di sana justru terjadi apa? Kelaparan. Nah, saya coba kita renung di sini, saudara, ya. Bethlehem itu bisa saja, ya, bisa ada di mana saja, maksud saya. Bisa di gereja. Ada gereja-gereja kalau udah nggak ada roti yang lambang dari hadirat Tuhan dan firman Tuhan yang hidup, maka gereja itu, saudaraku, itu akan mati. Rumah, keluarga, bahkan hidup kita kalau nggak ada roti, ini berbahaya, ya kan? Jadi ada tempat yang seharusnya itu penuh dengan roti. Itu gereja, rumah kita, hidup kita. Apa arti roti? Firman Tuhan, hadirat Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah, Yesus selalu berdoa dalam doa Bapa kami. Banyak kita mengartikan ya bisa secara fisiknya, roti, rejeki, makanan. Tetapi sebenarnya tuh sudah manusia bukan hanya hidup oleh apa? Oleh roti. Tapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Waktu Yesus ajar tentang doa Bapa kami. Dia bilang apa, saudara? Berilah kami pada hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Ya kan? Kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh roti sehari-hari. Ya, our daily bread. Saudaraku, ya. Jadi ini bukan permintaan secara fisik sebenarnya. Ini adalah seruan akan makanan rohani harian. Seperti saudara tiap hari kita sama-sama belajar firman di menara doa. Ini sedang kita makan makanan rohani. Ya, makanan rohani. Jadi roti ini bisa berupa firman Tuhan yang segar. Ya. Roti juga bisa berupa tentang apa? Hadirat Tuhan waktu kita doa, muji, nyembah. Roti ini juga berupa tentang apa? Urapan. Ya. Urapan Roh Kudus dinamis. Yang dimana, saudara, roti ini akan berubah menjadi kekuatan untuk bisa membangun hidup kita. Saudaraku, ya, membangun hidup kita secara fisik, saudara, secara hubungan, ya kan, secara keuangan dan lain sebagainya. Nah, kita melihat di sini, saudara, dalam gereja mula-mula itu dijelaskan, saudara, ya, mereka tuh bertekun dalam pengajaran siapa? Rasul-rasul. Mereka bersekutu. Mereka memecahkan roti dan mereka berdoa. Kisah 2 ayat 42. Artinya ini yang namanya rumah roti. Saudaraku. Jadi ada doa pribadi yang sungguh-sungguh. Ada penyembahan dalam roh dan kebenaran. Ada bahasa roh sebagai aliran hubungan itu dengan Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, kalau saudara ingin, ya kan, bertumbuh secara rohani dan hidupnya bisa berbuah banyak, pastikan setiap hari saudara minta roti. Berilah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Doa minta roti. Maksudnya apa, saudaraku? Pastikan saudara dapatkan hadirat Tuhan. Saudara dapatkan urapan yang baru. Saudara dapatkan firman Tuhan yang bisa mengubah pola pikir, renungan hati kita. Sehingga kan itu mengubah setiap keputusan, ucapan yang keluar dari mulut kita. Saudara, bagi saudara harus bisa mengharapkan, minta dipenuhi Roh Kudus sebagai tanda awal seorang yang penuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Saudara yang berbahasa roh, tiap hari usahakan berbahasa roh. Apalagi saudara yang dipercaya untuk melayani mimbar. Saudaraku, entah itu sebagai pendoa syafaat di mimbar, entah sebagai choir, singers, apalagi worship leader, apalagi pengkhotbah, pastikan saudara kepenuhan Roh Kudus lebih dulu.
Saya ingat saudaraku, ya kan, William Seymour dia bilang begini, sebelum saya khotbah 1 jam, saya berbahasa roh 6 jam. Wow, pantesan revival terjadi. Saya pastikan saya dipenuhi oleh Roh Kudus sebelum saya berdiri di mimbar. Ini menginspirasi saya, apalagi dalam ibadah-ibadah yang sangat penting, yang punya penuh tekanan buat saya. Itu salah satunya adalah menara doa pelayan jemaat MDPJ tiap awal bulan. Itu buat saya berat tuh. Saudara, kadang-kadang tekanan ya kan segala macam. Saudara, nah penting itu saudara, minta roti, katakan amin. Banyak orang sudah gak minta roti lagi. Harus minta roti apa? Jangan asal, yang penting aku udah doa ya, aku sudah baca Alkitab, selesai. Lega, aku sudah lakukan itu. Jangan jadikan rutinitas. Saudara, kita gak akan bisa pernah bertumbuh, apalagi berbuah. Berbuah itu bisa punya dampak, hidup kita bisa memberi, berguna, menyerahkan hidup kita. Nggak bisa sampai saudara punya roti. Katakan amin. Nah, setelah kita berdoa minta roti, yang kedua adalah apa? Saudara kumpulkan roti itu. Nanti minta langsung Tuhan kasih mana, turun dari sorga. Harus dikumpulkan roti itu setiap hari. Apa artinya saudara? Ya, coba kita buka Keluaran 16 ayat 4, dikatakan apa? Mereka harus keluar setiap hari dan mengumpulkan apa yang perlu untuk hari itu. Jadi firman Tuhan, hadirat Tuhan hanya cukup untuk hari itu bagi kepentingan kita ya saudara ya. Nggak bisa sekali aku datang ke gereja, untuk seminggu aku nggak doa lagi, nggak masuk penyembahan, berbahasa roh, nggak dapetin firman. Itu nggak bisa saudara. Ya, pengalaman yang lalu nggak bisa juga dijadikan sekedar ya kan, aku bisa enggak? Itu hanya untuk menginspirasi, untuk menumbuhkan pengharapan saja. Saudaraku, ya, jadi Tuhan ajar, mereka harus kumpulkan. Tuhan berikan mana setiap hari kepada orang Israel, tapi mereka harus mengumpulkannya sendiri. Demikian juga kita harus mengumpulkan makanan rohani setiap hari, bukan yang kemarin. Saudara, apa artinya mengumpulkan roti? Simple sekali saudaraku. Simple sekali, baca firman tiap hari. Baca Alkitab. Saudara, berdoa, pastikan berdoa. Masih nyembah, bahasa roh, ya kan? Terus pastikan saudara dengar suaranya. Dengar suaranya. Ya, doa jangan buru-buru, doa secara pribadi. Banyak orang rohnya capek, rohnya lelah, rohnya kering. Karena saudara, dia makan makanan rohani yang sudah basi atau sudah beracun. Contohnya apa? Mohon maaf, bukan berarti gak boleh nonton Netflix ya. Beberapa orang tuh lebih lama nonton drakor daripada baca Alkitab. Ya, lebih lama scrolling TikTok berjam-jam sampai gak sempat renungan. Ditunda-tunda ya kan. Atau kita mengisi pikiran kita dengan berita buruk, dengan gosip, dengan drama. Sampai kita lupa membangun roh, banyak jadi kering. Dampaknya apa? Mudah marah, mudah tersinggung. Saudaraku ya kan, mudah kecewa, sombong minta ampun. Ya kan, kalau disenggol, ditegur, dinasihati demi untuk kebaikan dia, itu dia akan cari kesalahannya orang lain tuh. Dia akan balas. Hal-hal ini saudara, ini tanda di mana kita gak akan pernah bisa ngalami pertumbuhan rohani. Ya, saya berdoa, doa saya adalah saya ingin kita sama-sama bertumbuh. Katakan amin. Ya, kita semua Tuhan gak tuntut kita sempurna. Paling tidak kita berubah setiap hari 1% aja. Kalau bisa 2% jadilah. Ada beberapa orang yang menolak gitu saudaraku, untuk dapatkan nasihat. Ya kan, dapatkan namanya teguran. Saudaraku Kristus ya kan. Tetapi hari ini kita belajar, kumpulkan roti. Katakan amin. Roti ini bicara tentang sesuatu yang kita perlu perbaiki. Kita gak mungkin, ada kata-kata Albert Einstein yang sangat terkenal, sudah pernah dengar gak? Ya kan? Ya kan, banyak orang mengharapkan adanya perubahan dalam hidup dia. Tetapi dia melakukan yang itu-itu aja, gak pernah ngalami mau berubah. Kalau kita mau mengalami perubahan,
mulai saudaraku. Saya nangkep, saya mulainya renungan hati dulu, dirubah. Nanti akhirnya renungan hati yang benar akan mudah menerima nasihat yang benar. Akan mudah untuk bisa ketemu dengan orang yang benar. Karena satu frekuensi, dari situlah akan keluar, apa saudara? Pikiran-pikiran yang benar, sikap yang benar, perkataan yang benar, tindakan yang benar, perilaku yang benar. Katakan amin saudara. Nah, Maria saudaraku ya, dia memilih duduk di kaki Tuhan untuk menerima roti firman Tuhan. Dia dapatin firman dan hadirat keluar dari mulut Tuhan sendiri. Itu jauh lebih penting daripada kesibukan yang tidak memberikan makanan buat jiwa kita. Makanya dia tegur Marta saudaraku. Ya, dia berkata kepada Marta, 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 engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Nah, pertanyaannya mudah. Sebenarnya saya mau bagikan hari ini hal yang simple saudaraku, supaya apa yang kita sudah bahas tentang dinamis dan juga koah ini bisa masuk. Saudara, banyak kali kita bicara yang tinggi-tinggi, yang atas, tapi yang basicnya kita hilangkan. Bagaimana cara mengumpulkan roti, saudara, rohani tiap hari? Yang pertama adalah bangun. Kalau bisa 15 menit, 1 jam lebih awal. Untuk apa? Untuk baca Alkitab. Pastikan baca Alkitab. Saudara, pastikan baca Alkitab. Terserah saudara bisa baca Alkitab lewat handphone kah, iPad, atau pakai buku, saudara. Ya. Kita biasa suka pakai, kalau untuk di rumah selalu pakai buku, saudara, lebih kayaknya nyambung gitu kan. Tidak apa-apa, apapun saudara, yang penting itu kata-kata firman. Ya, mungkin saat saudara nyetir atau naik motor, atau saudara kerja di rumah, itu kan sekarang tuh di YouTube tuh ada Alkitab audio. Misalnya mau Matius, dengerin aja itu. Itu cuma 2 jam sudah satu Injil. Ya, biasanya saya kalau sebelum tidur, ya setelah doa, saya dengerin tuh audio Alkitab. Ya dia bacain lah, ya dengerin, saya set gitu kan. Ya, saudara. Atau lagu penyembahan, saudara buat. Ini untuk membantu renungan hati kita ini diisi. Katakan amin saudara. Ini ngumpulin firman ternyata masukin sampai firman itu tertanam dalam lubuk hati kita yang kita sebut renungan hati. Gunakan saudara momen tenang, ya, sebelum tidur atau lagi jalan. Kadang-kadang saya juga suka jalan pagi sendirian. Saya pakai earphone. Nah, saya gunakan untuk saya doa bareng, nyembah, gitu saudara. Itu bisa untuk membantu. Saudara, yang paling penting dalam hidup kita sebagai orang Kristen, apa yang kita isi, apa yang jadi renungan hati kita, itu paling penting. Isi firman, isi nyanyian pujian, isi roti hidup itu. Katakan amin. Ada kalanya saudara, ya kan, kita boleh puasa kok. Bukan cuma puasa makan ya, tapi juga puasa media sosial secara berkala, supaya kita bisa masukin makanan yang dari surga, itu firman Tuhan. Katakan amin saudaraku. Yang ketiga adalah apa? Pertama, doa minta roti turun. Setelah roti diberikan, kita kumpulkan itu. Pastikan itu masuk ke dalam lubuk hati kita, menjadi renungan hati kita. Yang ketiga adalah bagikan roti itu. Roti harus dibagikan. Kamu harus memberi mereka makan. Jadi Yesus bilang sama murid-murid, ya, kamu harus beri mereka makan. Ya, mereka bilang gak cukup Tuhan. Yang kami punya gak cukup. Beberapa kalau kita sehari-hari apa? Aku udah bisa, doanya masih belum lancar. Suruh bersaksi, aku udah bisa ngomong. Suruh sharing firman, aku udah bisa. Apa yang saudara sudah renungkan, bagikan aja itu. Karena Tuhan tuh bilang, ya kan, ajarkan, ya kan, apa ya, kata-kata yang paling tepatnya saya mau baca saudara ya, tolong sebentar. Nah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya apa saudara?
ada banyak hal dalam hidup kita masing-masing sebagai orang Kristen ya. Ada perintah-perintah pribadi yang pernah Tuhan berikan kepada kita. Lalu kita lakukan. Dan kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan yang ajaib. Memberkati bukan cuma kita dan keluarga, tapi banyak orang. Nah itulah yang saudara bagikan kepada orang lain. Saya ngerti sini, katakan amin. Seperti contoh. Contoh tentang hal apa? Soal keuangan misalnya. Tuhan perintahkan saudara untuk memberi persembahan. Satu jumlah yang tidak pernah saudara beri sebelumnya. Dan itu benar-benar nyentuh hati saudara. Ini uang gede. Tapi Tuhan perintahkan. Saudara belajar untuk taati. Ya kan, berjalannya waktu saudara gak lihat ada hasil apa-apa. Tiba-tiba saudara sadarnya bahwa apa yang saudara alami dengan satu pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang ajaib. Saudara bisa ketemu seseorang, mengambil keputusan yang tepat, mendapatkan sesuatu dan lain sebagainya. Roh Kudus ingatkan, karena kamu sudah lakukan apa yang aku perintahkan. Makanya kamu dapat ini. Lalu dari situlah saudara ingat, bagikan itu ke anak. Bagikan itu kepada orang lain, itu intinya ke sana. Itu bicara tentang amanah Allah. Kadang-kadang saudaraku. Jadi pengalaman hidup selain daripada firman, tetapi pengalaman kita sama Tuhan, itu bagikan. Saudara bisa menulis ini, katakan amin. Ya, jadi kuncinya bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi apakah kita bersedia membagikannya itu. Tuhan melipat gandakan apa yang kita beri, bukan apa yang kita simpan. Nah sekarang bagaimana caranya saya membagikan roti itu? Pertama minta roti, dua kumpulkan roti, yang ketiga bagikan roti. Bagaimana caranya membagikan roti saudara? Taati dengan membawa persembahan dan persepuluhan. Kenapa ini penting? Karena di mana hartamu berada, uangmu berada, di situ hatimu ada. Kita nggak pernah bilang, ya kan? Oh aku cinta sama kamu, tapi tidak pernah beri apapun. Saudaraku, ini penting buat kita. Saya ngerti banget untuk hal ini. Makanya saudara, ada orang-orang, ada tempat-tempat yang saya tidak mau kehilangan. Karena di situ saya tahu itu ada berkat Tuhan di sana yang Tuhan atur. Jadi salah satunya misalnya ke pemimpin, ke SICC, saudara, ke gereja ini. Saudaraku, saya tahu saya harus taruh harta saya jauh lebih banyak ke tempat-tempat ini. Karena supaya hati saya ada di situ. Hati saya ada di sana. Caranya saya mau persembahan. Ketika saya hilangkan persembahan itu, pasti hati saya gak ada di sana. Mudah sekali saya terlepas. Saya akan terpisah. Saya ngerti maksud saya, karena hati gak ada di situ. Saudara lihat gak? Suami istri. Saya lihat suami istri. Hubungan. Saudara, kalau mereka bisa sering saling memberi yang paling berharga dalam hidup mereka. Entah itu uang, entah itu nasihat, entah itu uang, segala waktu. Saudara, saya akan hati mereka akan makin kuat di situ. Ibu bapak dapat sini poinnya, katakan amin. Bagikan roti itu kepada orang-orang sekitar saudara keliling. Bukan cuma apa yang kita bisa ambil, tapi kita bisa bagikan itu. Itu yang mengikatkan kita. Itu namanya bagikan roti. Katakan amin saudara. Bagikan firman. Ya kan saudara, bagikan kebaikan, bagikan pertolongan. Berikan waktu saudara, berikan telinga untuk dengarkan. Saudara, itu namanya caranya kita membagikan roti. Yang ngerti katakan amin. Ya, makanya yang kedua, ya kan, pakai karunia kita. Pakai karunia. Yaitu apa? Berbicara, melayani, menulis, mendoakan. Saudara bisa posting saudara video atau tulisan saudara di media sosial. Bukan tidak boleh kita ini main media sosial, saya juga main media sosial. Tapi coba dengan motif supaya ada orang bisa diberkati. Katakan amin saudaraku. Soal like atau itu urusan yang nomor 2, kita nggak cari itu. Tapi paling tidak ketika mereka lihat apa yang kita tampilkan, entah foto kah, tulisan kah, video kah, itu bisa mereka dikuatkan. Itu namanya membagikan roti. Yang ketiga, jangan tunggu siap. Bagikan apa yang kita punya
yang kita bisa sekarang. Katakan amin. Pertama apa saudara? Minta roti. Yang kedua apa? Kumpulkan roti. Yang ketiga apa saudara? Bagikan roti. Yang keempat apa? Kumpulkan sisa-sisanya. Kumpulkan sisa-sisanya. Kata Tuhan. Ya kan, apa artinya? Kumpulkan potongan-potongan yang tersisa supaya tidak ada yang terbuang. Saudaraku, Yesus perintahkan. Jangan bilang, oh gampang, kalau udah buang aja nanti kita buat mujizat lagi. Tuhan gak pernah begitu. Saya melihat ada banyak orang yang diberkati secara keuangan. Ya saudara, dia boroskan uangnya. Wah, dia mau pergi apa, mau belanja apa, segala macam. Dia gak pikir. Tuhan tidak akan pernah bisa memberkati orang yang menyia-nyiakan apa yang dia sudah berikan buat kita. Katakan amin. Saudara sini, Yusuf dia dapat yang namanya ide, hikmat, kecerdasan. Untuk apa saudara? Menyimpan daripada gandum pada masa kelimpahan. Saudara, ya pada masa kelimpahan. Untuk apa saudara? Masa kelaparan. Banyak orang menerima lawatan Tuhan. Dilawat Tuhan. Saudara, diberkati Tuhan. Terima firman. Saudara, diubahkan. Mungkin dilepaskan dari kuasa gelap. Tapi tidak pernah mau menjadi murid. Gak mau ikut gak mau terikat dengan satu gereja, satu pelayanan. Oh, aku mau bebas. Saudara, ini gak akan pernah bisa ngalami pertumbuhan rohani. Gak bisa berbuah banyak. Saudaraku, cabut cucuk orang Palembang bilang. Saudaraku, ya kan? Mau dipenuhi. Tapi gak pernah mau disiplin. Gak ada komitmen, gak konsisten. Saudaraku, nah ini harus arti kumpulkan sisa-sisa. Saudara, itu artinya apa saudara? Saudara bukan cuma mau menjadi penerima, tetapi menjadi pengelola. Bukan cuma mengharapkan mujizat, tapi kedewasaan. Ya, kita perlu beralih dari apa? Penerima jadi apa? Pengelola. Saudara ngerti gak? Penerima jadi pengelola. Ya kan? Bukan cuma terima, tapi bisa kelola. Sudah kelola dengan baik. Yang kedua adalah jangan cuma mau terima mujizat. Tetapi apa? Dewasa. Hanya yang dewasa. Saya melihat tuh, kalau 5.000 orang laki-laki, tidak masuk perempuan dan anak-anak, semua cuma mau makan roti. Mau nerima roti, mau terima mujizat. Saudara, tapi mereka tidak mau jadi murid. Makanya pada waktu Yohanes 6 ayat 66 ya. Tuhan bilang, kamu sudah makan roti ya, yang sampai kenyang kan? Sekarang kalau kamu gak makan tubuhku yang adalah roti hidup, kamu tidak akan beroleh hidup yang kekal. Kalau kamu gak minum dari darahku, itu buat orang Yahudi itu bicara tentang apa saudaraku? Ini bicara Mesias, juru selamat. Dia gak pernah, makanya kadang-kadang pemberian Tuhan buat kita itu gak sesuai dengan ekspektasi kita. Seperti orang Yahudi, dia bayangkan Mesias itu bukan seperti itu. Bukan dari Nazaret, bukan seperti ini. Ketika Tuhan bilang, kau harus makan tubuhku. Dia itu roti, minum darahku. Iya kan? Lalu apa yang buat mereka? Yohanes 6 ayat 66. Mereka semua apa? Meninggalkan Yesus. Lalu tinggal beberapa orang. Dia tanya Petrus, kau udah tinggal, pergi kalau kau mau pergi. Tapi dia mau jadi murid. Dia mau jadi murid. Saudara, coba kita harus beralih dari pengalaman manifestasi. Kemarin waktu habis doa pengurapan, ya Bu Elis bilang, Pak Bapak khotbah lagi tentang Roh Kudus ya, tentang dinamis, basic lagi. Iya, memang saya sudah lama, bukannya berat. Saya ingin alihkan, bukan cuma pengalamannya kita dilawat, ketawa-ketawa, guling-guling. Lalu setelah itu saling tusuk. Maling tetap maling, fitnah tetap fitnah, munafik tetap munafik. Kita harus beralih dari pengalaman kepada pengabdian, dari pelayanan. Ini harus diajar. Katakan amin saudara. Sudah cukup lama puluhan tahun kita. Saudara, saya melihat saudara ini waktunya. Biar kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Kita butuh manifestasinya. Tetapi kita lebih butuh daripada biar Roh Kudus mendorong kita menjadi seorang yang memiliki hati hamba. Katakan amin. Hineni.
hineni. Katakan amin. Bukan berarti nggak perlu kita lawatan sampai orang. Saya sudah melihat saudaraku ya kan. Saya sudah melihat dulu waktu kita gereja masih mungkin ratusan orang. Kalau tumpang tangan mereka banyak lawak, manifestasi itu guling-guling, wah segala macam. Tapi sekarang saya udah melihat tuh sudah lebih soft, berdiri. Saya pergi ke gereja lain, yang gereja cuman ya bukan cuma ya, gerejanya 100 orang, 200 orang. Ketika atau itu mengalami lawatan itu, pada jatuh blok segala macam. Setelah itu duduk makan bareng, ngobrol. Di situ saya mulai nangkep. Bukan saya mau ini kan, ini harus naik kepada apa? Beralih. Saudara, dari seorang yang cuma ngarepin bagaimana aku bisa dapat apa, tapi mulai kita berpikir apa yang bisa aku berikan supaya orang ini bisa ditolong, orang ini bisa diubahkan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin, ya kan? Penutupnya saudara, ini ada satu pertanyaan. Apakah kita masih suka bertobat dan selalu membersihkan hati kita? Sebab kita tidak bisa bertumbuh dalam Kristus ya, jika kita masih menyimpan apa saudara? Kebencian, iri hati, atau kemunafikan. Apakah kita memiliki kerinduan akan firman Tuhan? Sebab jika kita menjadikan firman Tuhan kebutuhan pokok rohani setiap hari, rohani kita akan bertumbuh dan hidup kita akan berbuah banyak. Satu hal saudara yang saudara harus ingat, kalau hati kita kering, mulai dingin hati kita. Kayaknya lihat orang tuh kayaknya mau perang terus, mau marah terus, maunya kecewa terus. Kalau udah sampai ke titik ini, kita sedang dalam keadaan di bawah. Hati-hati. Coba belajar, ingat kembali bagaimana kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Nyalakan kembali, ya kan? Ingat kebaikan Tuhan, ingat kebaikan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk nolong kita, untuk angkat kita. Jangan coba geser. Yang membuat api dalam diri kita ini padam dan kita gak pernah bisa bertumbuh karena kita selalu ingat yang kita renungkan itu adalah kekurangan orang, kejahatan orang sama kita, kejelekan orang, atau kesalahan kita, masa lalu kita. Tuduhan-tuduhan tentang kita di masa lalu yang membuat kita down dan takut gak berani maju. Hari ini saya ingin dorong saudara, ya, ada 3 hal kalau kita mau bertumbuh. Pertama apa saudara? Kita harus mulai dengan pertobatan. Tobat tiap hari. Kita harus bertobat tiap hari. Ya, dimulai daripada apa? Yang dicek renungan hati kita. Yang kedua adalah apakah saya punya kerinduan akan firman Tuhan dan hadirat Tuhan. Apa saya masih nyanyi sendiri, nyembah sendiri, doa sendiri, yang bisa main gitar lah. Ya, apa masih berbahasa roh sendiri? Kalau enggak bisa alat musik, coba pakai alat bantu apapun yang membawa saudara bisa masuk hadirat Tuhan. Ini kunci pertumbuhan. Ini yang membuat kita bisa berbuah banyak. Katakan amin. Yang ketiga adalah apa saudara? Ya kan? Didorong oleh pengalaman nyata akan kebaikan Tuhan. Kita tahu semua ini semata-mata karena kebaikan Tuhan. Kita bisa punya ini itu, bisa kesini ke situ, bisa jadi ini dan itu. Sadarkan itu karena ada kekuatan yang namanya koah yang diberikan Tuhan kepada kita. Seperti perkataan Daud di masa tuanya sebelum dia meninggal dunia. Siapakah aku ini? Siapakah bangsaku ini? Sehingga kami bisa memberi persembahan sukarela. Dan persembahan ini pun berasal dari engkau sendiri. Kalau engkau tidak beri aku tidak bisa bawa ini. Amin saudaraku. Ini harus sampai level rohani yang seperti ini. Katakan amin saudara. Kita nggak pernah malu. Kalau saudara dan saya kita dewasa rohaninya. Apa yang kita buat, kita cerita bukan untuk menyombongkan diri. Orang dengernya nafasnya bukan untuk sombong. Tapi memotivasi orang lain melakukan apa yang sudah kita lakukan. Yang ngerti katakan amin saudara. Yuk kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Aku mau jadi roti
yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi anggur yang tercurah. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Tuhan, ampuni dosa dan salah setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami rindu ya Tuhan untuk hidup kami bertumbuh dan bisa berbuah banyak. Biarlah ya Tuhan kami berdoa, berikan kami roti-Mu ya Tuhan. Supaya dalam setiap ibadah-ibadah memang benar kami bisa konsentrasi. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Waktu kami doa, muji, nyembah, benar-benar kami ingin masuk hadirat-Mu. Tuhan, biarlah ya Tuhan firman-Mu selalu tertanam dalam lubuk hati kami. Dan kami rindu Tuhan membagikan roti itu, hidup kami. Ya Tuhan, biarlah hidup kami menjadi roti, menjadi anggur, roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua. Kami rindu Tuhan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami bisa mengajarkan segala sesuatu yang Kau perintahkan kepada kami Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Makasih Roh Kudus, makasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalamnya. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan makin bertumbuh, makin mengasihi-Mu Tuhan, makin mengasihi sesama kami. Tolong kami Tuhan, urapan yang baru turunkan buat kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa dalam anaknya Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus minta kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.